Kebetulan ini era pandemi ya, era pandemi. Terus kalau kita mau mendapatkan ini tuh dari mana gitu? Karena ini era pandemi kan kita nggak bisa ketemu. Apakah ini dikirimin pada anak-anak gitu dalam bentuk hard copy seperti ini atau mungkin ada cara lain? Hai, halo, ketemu lagi dalam Halo Dom Sapian. Halo Dom Sapian, Dom Sap is the best, satu bicara yang lain mendengarkan. Pada kesempatan hari ini kita akan kedatangan tamu, tapi jangan lupa ya, selalu untuk subscribe, hit the bells, be sure that you are the first to know about the informations from ours ya. Dan kesempatan ini kita ketemu dengan teman-teman, saudara-saudara dari jauh ya. Siapakah mereka? Inilah dia. Kok baca semua ya? Halo? Anybody home? Dom Sapian? Dom Sap is the best. Ya. Ini adalah passwordnya ya. Untuk mengundang para Dom Sapian itu harus Dom Sapian dan Dom Sap is the best. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Oke, di sini ada orang-orang istimewa ya. Di sebelah kiri saya ini adalah Pak Trias Hadi Prihantoro. Oke, ya. Beliau ini jurnalis yang luar biasa. Ya, karena selain menjadi jurnalis tetap dalam beberapa majalah yang sudah banyak dikenal ya, seperti majalah Hidup, kemudian Salam Damai, dan juga majalah Cahaya pasti ya, jadi pemret, dan satu majalah dari yayasan itu adalah Biang Lala, dan juga penulis untuk kontributor ya, jurnalis lepas untuk banyak koran-koran. Wah, luar biasa. Selamat datang Pak Trias. Terima kasih atas undangannya. Ya. Jadi memeriahkan acara ini juga ya. Dan untuk selanjutnya di sebelah kiri ini adalah Ibu TH Endangsis Pralita. Oke. Selamat pagi Bu Lita. Ketemu lagi ya. Masih semangat nggak nih? Masih dong. Oh iya. Bu Lita ini adalah salah satu dari tim editing ya, editor dari majalah yang dipegang. Bisa ditunjukkan nih. Cahaya ya, Cahaya ada lampunya nggak nih? Ada dong. Ya, untuk berikutnya ini adalah Ibu Susana Indarti. Halo Bu In. Semangat pagi, Mek. Oh, semangat lagi, keren-keren ya. Beliau ini kecil-kecil tapi pekerjaannya banyak banget ya. Ya, ini Pak Trias akan kewalahan mengerjakan tugasnya kalau tidak ada Bu In ya, karena Bu In ya. ini adalah sekretaris handalnya. Ya, luar biasa. Luar biasa. Oke. Membantu. Oke, baik. Dalam kesempatan jumpa kita hari ini, kita mau mengupas lebih banyak tentang Cahaya ya. Karena Cahaya ini sebetulnya sudah ada di Domini itu lama banget, tapi lampanya tuh sejak kapan ya? Kita mau tanya nih sejarah perjalanan dari majalah Cahaya ini. Nah, ini siapa ini yang mau menjawab nih? Bu In, Bu Lita atau pemimpin redaksinya ya? Pak Trias kayaknya ini yang paling tahu ya. Mungkin saya bisa membantu. Oke, Pak Trias. Meskipun di Cahaya belum lama, tetapi paling tidak kan saya punya senior yang bisa ditanya. Ya. Akhirnya saya bertanya pada beliau-beliau yang sudah lama berkecimpung, paling tidak berkecimpung di Cahaya, juga menjadi guru di Dominikus Sapiu. Cahaya itu sendiri, menurut informasi yang tersampaikan kepada saya, bahwa sebenarnya sudah ada sejak tahun 2000, sebelum 2004 juga sudah ada. Sebelum 2004. Kalau Cahaya yang edisi ini sebenarnya sudah edisi yang ke-15, tahun ke-15. Ini terbuktikan dari tahun ke-15 ya. Jadi model seperti ini ya. Tahun ke-15. Tapi berarti sebelumnya beda nih. Beda Bu, ya. Seperti beda. apa tuh? Bedanya dulu stensilan. Oh, berarti menurut informasi stensilan. Black and white ya? Iya. Jadi cahayanya putih nih ya. Cahayanya putih ya. Itu tahun 2004 sebelum 2004. Sebelum tahun 2004. Kemudian 2004 sampai 2006 berganti. Sedikit berganti dalam bentuk kecil. Berwarna sudah colorful ya? Ya, colorful tapi 6 bulanan, jadi semesteran. Oke, jadi setiap 6 bulan itu baru keluar satu majalah. Kalau ini berapa bulan nih? Ini 2 bulan sekali ya Pak? Ya, Oke, berarti sudah
kecepatannya tuh akselerasinya tuh 3 kali lebih cepat ya. Iya. Oh, keren. Motornya udah ganti soalnya. Oke, ya. Pastinya kalau 2 bulanan kerjanya lebih keras. Lebih karena lebih keras tuntutannya dong. jelas. Ya dibandingkan setengah tahun sekali ya. Iya. Oke. Mungkin ini kedepannya lagi akan jadi sebulan sekali ya. Kita nggak tahu. Amin ya. Itu kan tergantung kita semua. Terus, Kita nanti berani udah- nggak ya bekerja seperti Betul. tetapi kan kita pekerjaan utama mengajar. Iya, Ini benar, memang benar. sampingan tetapi juga harus Harus profesional. profesional, tetap harus jadi ya. Iya. Luar biasa itu. Meskipun ini sampingan tapi tetap harus profesional. Nah, di sini karena juga ada motonya ini ya, informasi mempercepat komunikasi. Nah, ini jangan sampai komunikasinya mandek ya. Betul. Oke ya, keren banget. Nah, ini mau tanya juga nih, sebetulnya gagasan penerbitan ini di setiap bulannya itu prosesnya seperti apa? Karena ini ada 2, ini kan beda ya. Beda. Ini ya, Ini 2 Dum Savian. bulanan. Ini 2 bulan terakhir nih, Ini Bu. 2 bulan terakhir ya. Iya. Dum Savian, The Promising Future Begin Here ya. Yang ini mencintai Indonesia. Oke, ini siapa ini yang mau menjawab nih tentang tema-tema menentukan temanya itu? Saya coba jawab, Mem. Oke, baik. Ini tadi kan ada 2 edisi yang berbeda ya. Oke, ya. Pertama itu menentukan tema. Nah, tema itu tertulis yang di Di halaman Covernya. di halaman besar ini ya. Iya. Jadi pertama kita memang menentukan tema dulu. Oke. Nah, terus Nah, temanya dulu itu penentuannya berdasarkan apa nih? Situasi, intuisi, atau berdasarkan apa nih? menyesuaikan dengan situasi Oh. dan juga ini. Misalnya ini terbitnya bulan Agustus atau Oktober. Oke. Nah, itu disesuaikan dengan peristiwa atau kegiatan apa yang Oke. ada di bulan tersebut. Ya, jadi menentukan berdasarkan peristiwa ya. Berarti Iya. kita memang harus banyak informasi ya. Iya. Oke. Jadi Nah, biasanya ada list kegiatan list yang ya. ada di sekolah oh, ataupun ada ide-ide apa yang Ah, ada di bulan tersebut. oh ya. Jadi di sekolah sendiri memang sudah banyak kegiatan dan adanya kegiatan itu juga nanti bisa mengerucut menjadi tema ini. Iya. Atau mungkin situasi yang terjadi secara nasional misalnya Iya, begitu benar, ya. benar, Tapi misalnya ya ini kebetulan ini bulan Oktober ya, Sumpah Pemuda kan. Nah, benar-benar rencana Indonesia di Mungkin bidang- menambah, Miss. Oh ya, boleh gimana nih? Jadi penentuan Bapak tema pemimpin itu redaksi. memang semua redaksi terlibat. Oh, Jadi oke. kita akan rapat tiap 2 bulan sekali. Jadi rapat persiapan itu tadi seperti dikatakan Bu Sana untuk Ya. menentukan tema. Oke. Dan proses selanjutnya nanti bisa ditanyakan Bu Sana Oh, tugasnya iya. apa ya? Karena kan setelah Oke. tema terbentuk, Oke. kan tentu ada tahapan-tahapan yang harus Ya. dilalui. Ya, berarti memang benar saya mempercepat komunikasi ya, karena ini timnya juga komunikasinya harus ketat juga ya. Iya. Ya, tadi tema terus gimana nih proses selanjutnya? Kan ada proses begitu tema, terus nanti penulisnya tuh siapa gitu? Nah, Siapa nih? di tim redaksi itu kan sudah ada penanggung jawab redaksi, penanggung jawab rubrik. Oke. Nah, nanti Ada apa setelah saja ditentukan, rubriknya? waduh, itu banyak sekali, Banyak Mem. sekali ya. Misalnya, Siapa tahu nanti penulis dari luar mau menambahkan tulisannya. Oke. Dan kalau misalnya ada alumni mendengar ini, alumni boleh juga nulis nggak nih? Gitu. Pasti boleh. Oh, pasti boleh. So, alumni dengerin ya. Jadi alumni tetap mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi. Iya. Oke. Ya. banyak rubrik yang ada di dalam tabloid Cahaya ini dari misalnya Halo Dum Savian, Halo Dum Savian. Oke. Hot News, Mhm. Bintang dan Kibar Dum Savian ini Yap. untuk para Dum Savian yang Oke. TOP BGT. Oh ya, padahal Dom Savian tuh TOP BGT Iya. semua, tapi tetap harus menjadi kompetitor yang Iya. hebat ya. Oke. Kemudian Dumsaf News ini Dumsaf berita-berita News, berkaitan berita. dengan Dumsaf. Ah, Activity iya, karena banyak juga. kegiatan ya. Dom Savian itu tidak pernah sepi dari kegiatan, ya. Oke, well, terus. Kemudian ekskul, nah Ekskul. ini mengupas tentang ekstra yang ada di Domenico Savio. Oke. Kemudian pojok Jawi, Wah, banyak banget. yang pengen belajar Bahasa Jawa, ya karena itu kekuatan lokal ya, jangan sampai hilang ya, kekuatan lokal itu penting sekali ya. Kadang-kadang orang-orang karena sudah masuk dalam situasi internasional
terus lokalnya hilang. Oh jangan ya, filenya harus kuat untuk menyimpan hal-hal seperti itu. Ya, ada lagi tidak nih? Masih banyak sih, Mam. Oh masih banyak. Biar mereka baca sendiri, Oke, biar penasaran ini ya, Mam. termasuk ya. Oke ya. Nanti kalau Bisa, disebutkan bisa. semua. Nah, kebetulan ini era pandemi ya, era pandemi. Terus kalau kita mau mendapatkan ini tuh dari mana gitu? Karena ini era pandemi kan, kita nggak bisa ketemu. Apakah ini dikirimin pada anak-anak gitu dalam bentuk hard copy seperti ini, atau mungkin ada cara lain? Mungkin saya bisa menjawab. Ini. Jadi di era pandemi bagaimanapun cahaya harus kinerjanya teratur Ya. dan tepat waktu, Oke. diusahakan tepat waktu. Ya, pandemi Sampai tidak jadi penghalang ya. Kan Oke. 2 bulan sekali 2 bulan, terbentuknya. ya. Jadi di masa pandemi tentunya lewat karena cetaknya tidak mungkin diberikan, maka lewat PDF. Ya, Oke. PDF melalui untuk semua siswa Untuk semua itu siswa. melalui wali kelas. Ya. Wali kelas diberi PDF, kemudian diminta untuk masing-masing wali kelas men-sharekan ke siswa-siswanya. kelasnya. Oke. Padahal jumlah dari anak dimsar itu 1000 1000 lebih. ya. Berarti sekali sebar itu 1000 lebih. Ya, nanti bisa disebarkan ke kakak adik, orang tua juga ya. Wah, ini luar biasa ya. Oke, berarti cahaya ini sudah menjadi terang di banyak tempat gitu ya. Oke. Nah, terus nanti kalau ada tulisan-tulisan masuk gitu kan, itu kan tidak serta-merta langsung ya oke bisa diterima gitu ya. Nah, ini tim editingnya ada berapa nih Bu Rita? Kami hanya berdua, Oh, hanya berdua hanya saja. berdua Oke. untuk mengedit beberapa artikel yang dibuat sesuai dengan ada di daftar isi. Iya. Ini kan ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16 mungkin. Ada 16 rubrik. Sekitar Lebih Bu, Iya. karena halamannya 16. Tiap 20-an halaman ya. bisa ada 2 rubrik ya. Ada 2 rubrik ya. Oke. Ya. Oke. Jadi saya tergantung Mbak sekretaris menyampaikan kepada saya. Ini lagi-lagi Bu Iin ya Ya. yang selalu akan membantu. Makanya nggak besar-besar. Iya. Banyak pekerjaannya. Banyak karena beliau harus ngecek dulu satu persatu artikel ini lalu Sudah masuk belum gitu iya, ya? kalau Oke. belum masuk maka Bu In harus japri ya, memberitahu bahwa apa namanya Bu, batas waktu. Batas waktu ya, Nah, deadline itu itu. bertugas Oke. mengedit mulai tanggal 5 kemudian sampai dengan tanggal 10. Kami Oke. berusaha supaya tanggal 10 itu sudah masuk semua iya. gitu. Jadi deadline itu juga berlaku untuk Berlaku. tim sendiri ya, Iya, untuk kan? harus bekerja ekstra itu. Supaya tidak terlambat Supaya informasi. tidak terlambat informasi. Ya, betul. Awalnya saja mempercepat Betul. informasi komunikasi ya. Iya. Oke. Jadi di setelah kami mengajar, karena yang utama kan mengajar ya kan. Jadi ya kita harus betul-betul membaca dulu. Oke. Nah, dalam pengalaman ya, Ya. Bu Lita, dalam proses editing itu hal-hal apa yang kira-kira itu sering muncul? Oh ini kok nggak ini ya harus dibenahi itu apa nih? Iya ini sebenarnya saya selalu kepingin curhat dengan koordinator dan sekretaris ya, oke. karena paling asik Iya, iya. mumet gitu. Iya. Karena tingkat ini harus bisa dibaca dengan gampang lalu cepat dipahami. Maka tugas editing atau editor adalah membaca terlebih dahulu apa yang para beliau tuliskan. Ya. Setelah kami membaca, kemudian kami harus melihat jumlah kata. Aturannya itu maksimal 500. Nah, Maksimal 500 ya, 500. nggak boleh di. Tidak lebih diganti itu Iya, dibuang iya. gitu ya. Oke. Maka kami harus membaca betul. Iya. Setelah membaca lalu oh intinya ini. Maka kadang-kadang ada kata yang diubah atau diganti supaya efektif. Ya. Lalu intinya masih ada di dalamnya. Seperti Gampang itu. dicerna oleh anak-anak karena Anak-anak, pertama betul. tujuannya itu memang ke Iya, anak-anak ke ya. anak-anak, Oke. betul. Nah, oke. Kalau tadi sudah ini proses editing ya, Boleh nambah, Mel? oh boleh. Tadi itu Silakan. loh, setelah apa rubrik tim menanggung jawab rubrik itu kan kalau kita lihat yang nulis di sini itu siapa saja. Nah itu sebenarnya tidak semua siswa itu bisa menulis, tetapi juga penanggung jawab rubrik juga bisa. Oh, Jadi oke. sebenarnya dari guru sendiri ada, Oke, ya. karena memang ada rubrik yang menjadi tanggung jawabnya. Oh, ya. Tapi Oke. untuk tema-tema tertentu diharapkan siswa. Ya, sebetulnya berarti ini ya proses penanaman program literasi ya Iya. yang sudah
sudah malah dari Jadi ya ini, fakta ya, ya. jadi nyata ya, sangat nyata ya. Jadi anak-anak itu memang pertama yang harus disasar untuk Iya, mengisi sebetulnya. diharapkan seperti itu. Tapi dengan dampingan si penanggung Penanggung jawab rubrik. rubrik. Tapi penanggung jawab rubrik juga bisa menulis sendiri. Benar. Artinya sasaran kegiatan menulis guru juga harus bisa gitu ya. Ya. Oh ya, berarti semuanya harus sering banyak baca, terutama bacalah cahaya. Ya ini. Oke. Nah, terus ini mau tanya lagi nih. Untuk bulan ini kan mencintai Indonesia ya. Ini apa yang menjadi highlight atau berita besar dari terbitan yang terakhir ini? Siapa nih? Oke Bu, saya Oke. bisa membantu Ya. mencintai Indonesia. Tentunya kita bercerita tentang dari gambar cover kan jelas. Ini covernya teman-teman dari para domsat yang kenal nggak ya? Ini wajahnya ini. Oke. Oh, bisa dikenalin nggak ya? Bisa, Ya, ini Bruder ya, kepala sekolah. Ya. Kemudian ini adalah Pak Leo. Pak Leo. Oke. Pak Rudi, Rudi Bu Humas. Dewi, dan pastinya ini adalah Pak Budi. Bapak Budi ya. Oke. Kemudian di bawahnya lihat Bu, ini kan Oh. menandakan sebuah persatuan juga. Oh iya, di bawah Ini kita semua ini. kecil-kecil nggak kelihatan. Oh iya, ini di bawah ini Dominico juga. Savio. Ini ikonik sekali ya, lokasi ini Instagramable ya. Iya. Bagi anak Domsa belum berkunjung ke Domsa, bagi alumni belum berkunjung ke Domsa, kalau belum foto di I Love Domsa. Domsa. Nah gitu. Oke, ya. Apa ini highlightnya sampai lupa nih Pak Pri. Ya, Apa jadi ini? tentunya kaitannya dengan mencintai Indonesia, tentunya bagaimana kita bangga bertanah air Indonesia, Oke. seperti bunyi Sumpah Pemuda. Oke. Ya. Di Tentunya sini di halaman berapa ini Pak Prihat? untuk halamannya tentunya dari kata buder ini. Oh dia. Iya, Oh masih dibuka iya. dari kata Iya, buder ya. Kata Domsapian. Halo Domsat ya. Oh, Halo Ya. Domsat yang ada di sini. Keren ya. Di Jadi sini itu ternyata ada sebagai- Halo Domsat ya. Oke. sebagai tema utama. Mhm. ya. Oke. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasionalisme, Ya. misalnya nih vaksin ini juga kan mendukung ya. Ya, tentu saja. Mendukung kegiatan Ayo supaya vaksin iya, ya. Ini ada vaksin tahap 2. Vaksin dan pakai masker. Iya. Saya nggak pakai masker ya. Oke. Kemudian dari gambarnya itu juga melihat selain ayo vaksin itu juga ada ucapan selamat Sumpah Pemuda. Oke. Itu menunjukkan Ucapan selamat sukacita. Sumpah Pemuda ya. Iya. Ya. Oke. Wow. Ini berarti karena ini tema untuk bulan ini dan juga Selain nasional, Selain mengikuti nasional, nasional, kita juga anak-anak Domsapian supaya betul-betul mencintai tanah air. Ya, buktinya juga gambar covernya kan kita Sudah satu mewakili, ya, sudah mewakili para guru ada. Ini yang di atas tadi sudah diperkenalkan ada Buddha Ya. dan sebagainya itu kan Ya. staff ya. Oke, betul sekali. Nah, kemudian ini ya, tadi waktu bicara soal alumni ya, ini para alumni. Alumni ini ada yang kenal tidak ini dengan beliaunya yang ada di sini. Wah, ini tadi yang disampaikan Bu In, Bu Lita ya. Iya. Alumni boleh tetap menulis. Boleh tetap menulis. Ya, alumni yang bisa menginspirasi adik-adiknya. Oke, ini adalah Romo Alfonsus Abdi SE yang mungkin nonton di sini. Halo Romo Abdi. Romo Abdi dulu dikasih PR sama kita ya. Sekarang memberi berkat sama kita ya. Iya. Oke. Ya. Keren ini gambarnya memang. Kalau alumni gimana nih Bu In atau Bu Lita cara menulisnya kalau misalnya pengen nulis gitu? Kalau alumni biasanya dihubungi oleh tim redaksi yaitu Ya. penanggung jawabnya. Di sini penanggung jawabnya untuk alumni siapa nih? Bu Rosa. Oh ya, Bu Rosa ya. Jadi Bu Rosa itu penanggung jawab untuk narahubung untuk dengan Iya. para alumni ya. Oke. Nah, nanti ya seperti itu diminta untuk menulis, Ha-ha. kemudian nanti kalau sudah menulis ya dikirimkan lewat email ya karena Lewat memang email, ya. Betul. jauh. Nah kemudian ditampilkan, tapi untuk informasi alumni kami memang seringkali butuh, maka Nah. kami mengharap untuk para gitu ya. alumni
boleh untuk mengajukan diri ya, Mbak. Mengajukan diri Tidak perlu minta-minta ya. Selama ini kita harus mencari ya, karena mencari. alumni sudah tidak ada di tempat sebetulnya ya. Dan kita pengen sekali kalau ada alumni yang bisa mengkontribusi pada kita, pastinya ya bisa menghubungi kami majalah Cahaya, terutamanya dengan Ibu Rosa ya, sebagai narasumber dengan pihak alumni ya. Oke. Wah, keren sekali. Terus kemudian ini kan terus ya ada suatu proses perubahan kan tadi dari hitam putih, black and white, kemudian 6 bulan, kemudian jadi 2 bulan ya. Pastinya ada harapan-harapan ke depan nih untuk majalah Cahaya ini mau seperti apa gitu. Tentunya harapan dari saya sebagai pemimpin redaksi, teman-teman khususnya Bapak Ibu guru sebagai penanggung jawab rubrik, beliau harus juga tetap eksis ya. Saya senang sekali kalau selama ini tepat waktu dan Cahaya tidak terlambat, itu menandakan bahwa bentuk tanggung jawabnya, komitmennya itu luar biasa. Dan responsibility ya. Harapannya tentunya harus seperti ini terus. Harus seperti ini terus ya. Oke. Kalau berita apa nih ya? Mungkin ada di penampilan atau kesebar luasan atau banyaknya isi gitu. Oke. Untuk pesan-pesan saya ya di editor bertugas ini, yang pertama tetaplah menulis karena apapun penulisan itu akan memperbanyak informasi. Tetapi jangan sakit hati ketika sang editor ini mengurangi banyak dari sekian ratus harus menjadi sekian ratus. Jadi itu karena semata-mata untuk memperindah isi, menarik yang membuat menarik isi sehingga nanti akan lebih dipahami dan cepat dimengerti oleh anak-anak terutama dan juga masyarakat pembaca di Semarang umumnya ya, karena pasti anak-anak itu kan ke tetangga kanan kiri, temannya kanan kiri begitu. Jadi teruslah menulis memang, lalu jangan bersedih kalau wah kok ditulis ya, karena editor ini berat, harus mengerti intinya, kemudian harus mengolahnya menjadi tulisan yang menarik dari Bapak Ibu dan anak-anak semua. Jadi anak-anak itu kalau sudah punya ide, dia mengetiknya itu bisa lebih dari 500 siapapun ya gitu ya. Kalau nggak ketemu ide berapa puluh pun nggak bisa ya. Oke. Ya nanti bisa dibuat cerita bersambung ya. Sesi 1, session 2 gitu ya. Oke. Kalau Bu In apa nih harapan atau kesan-kesannya nih? Kalau saya harapannya ini Cahaya ini semakin bersinar dalam arti Cahaya ini tidak hanya buat Dom Safian, tetapi inginnya sampai kemanapun. Berarti penyebarannya lebih luas ya. Apalagi masanya sekarang sudah beda ya, tidak hanya tergantung dari ini saja, media cetak, tapi tidak bisa tergantung pada media cetak. Jadi lebih mudah gitu ya. Yang membaca juga semuanya, alumni ataupun yang lainnya itu bisa. Orang tua masyarakat juga pasti ya. Orang tua Jadi, juga ya, karena ini info mengenai promosi juga anak-anak promosi juga ya, bahwa Domsaf ada gitu ya. Yang pasti itu. Ya oke. Waduh, luar biasa ya, kita bicara tentang Cahaya sana sini ternyata ada seluk-beluknya. Ya ada liku-likunya, dan ini tidak akan berhenti sampai sekarang. Kalau misalnya Cahaya nggak ada, berarti gelap gulita. Baiklah. Oke, terima kasih sekali bincang kita pada kesempatan hari ini, Pak Tias ya, sudah menyempatkan diri kita. Terima kasih. Kemudian Bu In ya, oke sudah menyempatkan diri dalam acara ini, dan selalu ya pada acara Halo Dom Safian ini kita menyertakan kita yaitu Dom Safian, Domsaf is the best. Satu bicara, yang lain mendengarkan. Dadah. Silakan diminum. Ini seruput kopi Cahaya. Kalau nanti kurang bisa dibuka dulu Bu.